Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam tradisi spiritualitas Islam, mimpi bukan hanya bunga tidur semata, melainkan bisa menjadi saluran komunikasi antara alam nyata dan alam gaib. Beberapa mimpi diyakini mengandung pesan-pesan metafisik yang bisa menjadi pertanda keberadaan makhluk halus, termasuk kehadiran Khodam pendamping. Khodam sendiri merupakan makhluk gaib yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai pendamping spiritual yang bisa memberikan perlindungan, pertolongan, atau bahkan ilmu tertentu, sesuai dengan tujuan keberadaannya. Meski tidak semua ulama sepakat mengenai konsep Khodam, sebagian kalangan spiritual Islam, terutama dalam jalur tasawuf dan keilmuan hikmah, menganggap mimpi sebagai medium penting untuk memahami tanda-tanda gaib. Dalam banyak riwayat, para nabi dan wali seringkali mendapatkan wahyu atau petunjuk dalam mimpi, yang kemudian menjadi bagian dari pengalaman spiritual yang signifikan. Maka tak heran jika mimpi-mimpi tertentu dianggap mengandung makna dalam dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Di video kali ini, kita akan membahas 5 jenis mimpi yang diyakini dalam spiritualitas Islam sebagai pertanda bahwa seseorang memiliki Khodam pendamping. Meskipun tidak semua orang mengalami mimpi ini dengan frekuensi yang sama, kemunculan salah satu atau kombinasi dari kelima mimpi ini bisa menjadi indikasi bahwa seseorang tengah diperhatikan atau bahkan didampingi oleh makhluk halus dari alam lain dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mimpi bertemu orang yang tak dikenal. Mimpi bertemu dengan sosok yang tak dikenal, tetapi terasa sangat nyata dan kuat dalam nuansa spiritualnya, seringkali ditafsirkan sebagai bentuk manifestasi dari makhluk gaib atau entitas spiritual seperti Khodam. Dalam spiritualitas Islam, Khodam adalah makhluk dari golongan jin atau malaikat yang diizinkan Allah untuk mendampingi manusia dalam misi tertentu. Sosok dalam mimpi ini mungkin tidak mengatakan banyak hal, namun perasaan yang ditinggalkan sangat dalam, bisa berupa ketenangan luar biasa, rasa aman, atau bahkan perasaan bahwa Anda diperhatikan dan dilindungi. Tidak jarang, orang yang bermimpi ini akan bangun dalam kondisi fisik dan emosional yang berbeda, lebih ringan, segar, dan lebih tenang dari biasanya. Hal ini mengindikasikan bahwa mimpi tersebut bukan sekadar imajinasi, melainkan bentuk komunikasi spiritual. Dalam tradisi keilmuan hikmah dan sebagian tarekat sufi, sosok misterius ini kadang muncul berulang kali dalam mimpi seseorang, dan dari situlah seseorang dapat mulai mengenali pola kehadirannya. Ia mungkin berpakaian serba putih, membawa tongkat, mengenakan jubah, atau memiliki mata yang menatap dalam seolah mengetahui isi hati Anda. Terkadang, ia juga hadir tanpa suara namun terasa seperti mengajarkan sesuatu hanya dengan keberadaannya. Bila sosok ini memberikan petunjuk, nasihat, atau isyarat dalam mimpi, terlebih jika petunjuk tersebut terbukti membawa kebaikan dalam kehidupan nyata, maka kemungkinan besar ia adalah representasi dari Khodam pendamping Anda. Hal yang perlu diingat adalah bahwa Khodam sejati yang mendampingi atas izin Allah tidak akan membawa pesan yang menyesatkan, melainkan mendorong pemiliknya menuju kedekatan kepada Sang Pencipta. 2. Mimpi menerima benda pusaka dari seseorang. Mimpi menerima benda pusaka seperti keris, pedang, tongkat, batu, cincin, atau kitab dari seseorang yang dikenal atau bahkan tak dikenal, dianggap sebagai pertanda spiritual yang sangat signifikan dalam tradisi hikmah Islam. Dalam konteks Khodam,
Mimpi ini mencerminkan penyerahan energi gaib atau amanah dari alam metafisik kepada manusia. Benda pusaka dalam mimpi bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga lambang tanggung jawab dan perjanjian spiritual. Sosok pemberi pusaka dalam mimpi tersebut seringkali bukan sembarang orang, bisa jadi seorang leluhur, guru ruhani, atau bahkan representasi dari hodam itu sendiri. Proses pemberian ini menggambarkan bahwa seseorang dianggap layak untuk menerima kekuatan atau penjagaan dari entitas gaib yang setia dan memiliki tugas tertentu dalam kehidupan si pemimpi. Makna mimpi ini semakin kuat bila setelahnya seseorang mengalami perubahan nyata dalam hidupnya. Misalnya, menjadi lebih peka terhadap energi sekitar, mendapatkan karunia intuisi yang tajam, atau mengalami mimpi-mimpi lain yang berkaitan dengan spiritualitas secara berurutan. Dalam dunia ilmu hikmah, benda pusaka adalah salah satu media yang digunakan oleh hodam untuk menjalin koneksi antara dunia mereka dan dunia manusia. Oleh karena itu, jika dalam mimpi benda itu terasa berat, bercahaya, atau bahkan mengeluarkan suara atau energi, bisa jadi hodam telah mempercayakan kekuatan gaib kepada Anda, dengan harapan akan digunakan untuk hal-hal baik dan penuh tanggung jawab. Namun demikian, perlu diingat bahwa pusaka spiritual tidak boleh disalahgunakan untuk kekuasaan duniawi semata, karena energi gaib selalu menyatu dengan niat dan adab pemiliknya. 3. Mimpi bertemu hewan buas yang jinak. Dalam mimpi, bertemu dengan hewan buas seperti singa, harimau, ular besar, atau burung elang seringkali menimbulkan rasa takut. Namun jika hewan tersebut justru menunjukkan sikap jinak, bahkan melindungi atau mendekat dengan penuh keakraban, maka ini adalah simbol spiritual yang sangat kuat. Dalam simbolisme spiritual Islam, hewan buas mewakili kekuatan alam bawah sadar, penjaga alam gaib, atau representasi dari hodam itu sendiri. Kehadiran hewan tersebut dalam kondisi jinak menandakan bahwa Anda telah membangun atau sedang membangun hubungan yang harmonis dengan kekuatan gaib yang selama ini menyertai Anda. Hewan itu bisa menjadi cerminan hodam yang menjaga Anda atau bahkan manifestasi energi spiritual yang telah terintegrasi dengan jiwa Anda. Biasanya, mimpi ini dialami oleh orang-orang yang memiliki potensi batiniah tinggi atau sedang dalam fase transisi spiritual yang penting, misalnya sedang memperbanyak ibadah, zikir, atau menjalani proses pembersihan diri. Hewan dalam mimpi tersebut bisa mendekat, mengeluskan tubuhnya, bahkan membawa Anda ke suatu tempat. Semua itu adalah simbol interaksi antara dimensi lahir dan batin. Dalam banyak riwayat sufi, munculnya hewan jinak dalam mimpi menjadi pertanda bahwa seorang murid telah sampai pada titik penjagaan spiritual yang lebih tinggi. Bila hewan tersebut berwarna putih atau memiliki cahaya, ini adalah pertanda bahwa hodam Anda termasuk dari golongan jin muslim atau malaikat penjaga yang telah diizinkan Allah untuk mendampingi Anda selama perjalanan hidup dan spiritual Anda. 4. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia bisa mengandung makna yang dalam dan menyentuh ranah spiritual secara langsung. Dalam Islam, ruh orang yang telah wafat bisa saja diizinkan oleh Allah untuk hadir dalam mimpi guna menyampaikan pesan, peringatan, atau bahkan restu spiritual. Namun, dalam konteks hodam, kemunculan orang yang sudah wafat, terutama jika memiliki hubungan darah atau ikatan batin yang kuat, seringkali menjadi jembatan antara si pemimpi dan hodam leluhur. Dalam ilmu hikmah, hodam yang dulunya mendampingi seseorang bisa diturunkan atau diwariskan secara spiritual kepada keturunannya, terutama jika garis keturunan tersebut memiliki potensi batin atau sedang memasuki masa transisi spiritual. Jika dalam mimpi tersebut, orang yang telah meninggal memberikan sesuatu, memeluk, atau memberi nasihat secara mendalam, bisa jadi ia sedang menyampaikan pesan dari hodam atau memperkenalkan hodam yang dulunya menjadi pendampingnya. Mimpi ini biasanya datang dengan nuansa emosi yang sangat kuat, rasa rindu, tangis, atau bahkan kedamaian luar biasa. Bagi sebagian orang yang diberi karunia ruhaniah tinggi, ini adalah momen penting yang menandai transformasi spiritual dan penyambungan energi gaib antar generasi.
Namun, penting untuk membedakan antara mimpi yang berasal dari ruh sejati dengan mimpi gangguan jin yang menyerupai. Oleh karena itu, mimpi ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan doa, zikir, dan konsultasi kepada ahli hikmah atau ulama yang mengerti masalah ruhani agar tidak terjerumus pada kesalahan tafsir dan tetap menjaga kemurnian akidah. 5. Mimpi bertemu diri sendiri. Salah satu mimpi paling aneh sekaligus paling dalam maknanya adalah ketika seseorang bermimpi melihat atau bahkan berbicara dengan dirinya sendiri. Dalam kajian spiritual Islam, khususnya dalam wilayah tasawuf dan filsafat ruh, pertemuan dengan diri sendiri merupakan simbol terjadinya penggabungan antara dimensi lahir dan batin. Dalam konteks Hodam, mimpi ini bisa menandakan bahwa entitas gaib yang mendampingi seseorang telah begitu menyatu dengan ruhaniahnya hingga mengambil bentuk dirinya sendiri dalam mimpi. Mimpi ini kerap muncul saat seseorang berada pada tahap kasif, yaitu terbukanya hijab batin, di mana realitas ruhani dan fisik mulai melebur dalam kesadaran yang lebih tinggi. Seringkali dalam mimpi ini, versi lain dari diri kita terlihat lebih bijak, bercahaya, atau lebih tenang, dan memberikan nasihat atau memperlihatkan sesuatu yang seolah belum kita sadari. Ini adalah simbol bahwa energi Hodam atau kekuatan spiritual yang mendampingi Anda sudah begitu terhubung secara erat dan mencoba mengkomunikasikan pesan penting melalui bentuk diri Anda sendiri. Beberapa ulama sufi bahkan menyebut bahwa mimpi seperti ini bisa menjadi titik awal dari ma'rifat, atau pengenalan hakikat diri, karena seseorang mulai mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Jika mimpi ini terjadi berulang, disertai dengan pertanda lain seperti ketajaman intuisi, rasa kepekaan yang meningkat, dan kecenderungan mendalam pada ibadah atau ilmu-ilmu batin, maka bisa jadi Anda sedang dalam proses penyatuan dengan Hodam pendamping yang telah ditetapkan secara spiritual sejak lama, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mimpi merupakan fenomena yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara ilmiah, tetapi dalam spiritualitas Islam, mimpi memiliki tempat yang sangat penting. Beberapa jenis mimpi bisa menjadi pesan, peringatan, atau bahkan petunjuk akan keberadaan entitas yang tidak kasat mata seperti Hodam. 5 mimpi yang telah dibahas di atas hanyalah sebagian dari banyak tanda-tanda spiritual yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Meskipun demikian, penting untuk bersikap bijak dalam menafsirkan mimpi. Tidak semua mimpi harus dimaknai secara harfiah, dan tidak semua mimpi bersifat spiritual. Kadang-kadang mimpi muncul karena kondisi psikologis, kelelahan, atau pengaruh dari alam bawah sadar. Oleh karena itu, jika Anda merasa mengalami mimpi-mimpi spiritual secara berulang, ada baiknya berkonsultasi dengan guru spiritual atau ustadz yang memahami ilmu-ilmu batiniah dalam Islam agar tidak terjerumus pada kesesatan atau ilusi. Apapun makna dari mimpi-mimpi tersebut, sebagai seorang Muslim, kita harus tetap menempatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Kehadiran Hodam, jika memang ada, harus dianggap sebagai amanah dan tidak boleh disembah atau dijadikan sandaran utama. Segala sesuatu yang datang dari alam gaib sejatinya adalah ciptaan Allah yang tunduk kepadanya, dan tugas kita adalah tetap menjaga akidah, memperkuat ibadah, serta menjadikan pengalaman spiritual sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.